kita semua. Sahabat GPIB, apa kabar? Semoga hari ini kita lalui dalam sukacita. Kita akan merenungkan firman Tuhan kembali bersama dengan saya, Pendeta Stera Gerits, yang saat ini melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bethesda Jakarta Pusat. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Pengasih, Engkau Allah yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, hari anugerah-Mu yang kami lewati dengan berbagai kerja, aktivitas, dan pelayanan. Saat ini malam menjelang dan kami mengambil waktu sejenak untuk membaca Alkitab serta merenungkannya. Biarlah perenungan akan firman-Mu malam ini memberikan keteduhan dan ketenangan dalam batin untuk terus mau berjalan bersama-Mu, menjadi saksi Injil-Mu selamanya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 9 ayat 14 yang menyatakan, "Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik, sahabat GPIB yang terkasih, ketika saya sedang memproses rekaman video renungan ini, saya berada di Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Dalam kebersamaan dengan Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo, kita GPIB melakukan bakti sosial. Ada beberapa bentuk pelayanan yang dilakukan selama kegiatan bakti sosial ini. Ada pengobatan gratis yang melibatkan dokter umum, dokter bedah, dan dokter gigi. Ada sunatan massal, ada pembagian kacamata baca, baju bayi dan tas sekolah, juga pelatihan pembuatan alat peraga untuk guru-guru sekolah minggu. Syukur pada Allah karena kegiatan ini mendapat respon dan sambutan yang sangat baik dari Sinode Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo, dan yang datang berobat tidak hanya dari kalangan warga gereja tetapi juga warga masyarakat. Kita semua pastinya fasih dalam melakukan pelayanan di wilayah internal atau pelayanan ke dalam. Sama seperti kita mungkin peka dan murah hati untuk menolong sesama yang kita kenal. Akan tetapi, marilah merenung sejenak, bagaimanakah bentuk pelayanan kita keluar? Apakah ada waktu tertentu yang memang kita siapkan untuk melakukan pelayanan keluar? Melalui kegiatan pelayanan bakti sosial GPIB, kita berupaya mewujudkan damai sejahtera kepada banyak orang yang tidak hanya sesama warga gereja GPIB, tetapi juga yang berdomisili di luar wilayah pelayanan GPIB. Selain itu, pelayanan bakti sosial GPIB juga sebuah upaya memperlihatkan relasi pelayanan yang harmonis antar denominasi gereja yang bersama-sama menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Satu hal yang tidak dapat dilepaskan ketika melakukan pelayanan adalah pentingnya teman seperjalanan. Membaca kembali proses keterpilihan Saul untuk menjadi raja dalam teks bacaan kita malam ini, kita cermati bahwa ada sebuah perjalanan yang dijalani oleh Saul dan bujangnya. Diceritakan, Kish, ayah Saul, kehilangan keledai-keledai betinanya
Kis berkata pada Saul anaknya, "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu." Dan mereka pergi. Mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Mereka berjalan melalui tanah Salisa. Mereka berjalan melalui tanah Sahalim. Mereka melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemui keledai-keledai yang dicari. Di dalam perjalanan pencarian itu pun terjadi diskusi tentang didengarnya mereka seorang pelihat, yang pada akhirnya yang dimaksud di sini adalah Samuel, yang diharapkan dapat menolong mereka menemukan yang sedang mereka cari. Lalu perjalanan yang memang sudah dalam rancangan Tuhan itu pun membuat keduanya berpapasan dengan Samuel. Kita membayangkan bersama perjalanan Saul dan bujangnya. Saul tidak berjalan sendiri. Dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, terjadi percakapan dan juga diskusi. Salah satunya adalah diskusi tentang rencana pulang sebagaimana yang diinginkan Saul, atau mencari pelihat seperti yang diinginkan bujangnya. Dalam percakapan ataupun diskusi itu, sebagai teman seperjalanan, Saul mengikuti arahan bujangnya dan mereka pun pergi mencari sang pelihat itu. Sebagai teman seperjalanan, si bujang memberikan masukan yang dapat diterima oleh Saul. Dan pada akhirnya, gambaran seperti itulah yang memperlihatkan pentingnya teman seperjalanan pelayanan. Ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik, sahabat GPIB, hidup ini adalah juga sebuah perjalanan pelayanan. Apapun yang sedang kita kerjakan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, adalah sebuah perjalanan pelayanan. Penting pada akhirnya untuk melihat apakah orang yang ada di dekat kita adalah teman seperjalanan pelayanan yang memberikan semangat, memberikan pengaruh baik ketika kita menjalani hidup di rumah maupun di luar rumah. Dan begitu juga sebaliknya, sudahkah kita menjadi teman seperjalanan pelayanan yang baik bagi orang yang ada di dekat kita? Pemikiran yang sama pun dapat kita lakukan dalam pelayanan bergereja. Ada banyak bentuk pelayanan yang pastinya dilakukan secara internal. Akan tetapi, pelayanan pun tidak hanya tentang melayani ke dalam, tetapi juga menjadi berkat keluar. Perjalanan pelayanan bakti sosial GPIB dalam kerja layan bersama Gemi Bembun dapat dilihat sebagai sebuah bentuk pelayanan keluar. GPIB menjadi gereja yang ramah antar denominasi gereja, dan di dalamnya menjadi ruang menyalurkan berkat Tuhan dari setiap pribadi yang memiliki kerinduan untuk berbagi. Ada banyak yang peduli dengan kegiatan bakti sosial ini. Hal ini memperlihatkan bahwa kerinduan untuk berbagi menjadi milik setiap orang, entah dengan tingkat ekonomi yang berkecukupan ataupun yang terbatas. Perjalanan pelayanan dan kesaksian tidak dapat dilakukan dengan kekuatan perorangan, tetapi mesti berjalan bersama-sama dan bersama dengan Tuhan. Perjalanan bersama Tuhan membuat kita memiliki teman seperjalanan pelayanan yang tulus, dan bahkan kita pun menjadi pribadi yang tulus untuk mau berjalan bersama, berpelayanan bersama dengan orang-orang yang ada di dekat kita.
Mari kita memiliki komitmen untuk menjadi teman perjalanan pelayanan bagi siapapun, baik bagi orang yang ada di rumah maupun yang ada di luar, baik bagi orang yang segereja ataupun bahkan di luar gereja. Berjalan bersama Tuhan memungkinkan kita memiliki kepekaan untuk mau melayani bersama. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Allah yang Maha Pengasih, Engkau adalah teman seperjalanan pelayanan kami. Berjalan bersamamu membuat kami juga menemukan orang-orang yang ada di dekat kami yang juga mau berjalan berpelayanan bersama dalam ketulusan. Biarlah kehidupan yang adalah pelayanan ini senantiasa menjadi kehidupan yang indah, senantiasa menjadi kehidupan yang terberkati. Untuk seterusnya dan selamanya, kami mau berjalan bersama dengan Engkau, sehingga kehidupan kami memperlihatkan pelayanan dan kesaksian untuk kemuliaan nama-Mu. Malam ini kami akan beristirahat, atau bahkan mungkin bagi kami yang masih ada shift kerja, kami masih harus melanjutkan pekerjaan kami. Apapun yang sebentar akan kami lakukan, kiranya kami senantiasa merenungkan firman-Mu dan menjadikan firman-Mu ini tuntunan dalam kehidupan kami, sehingga pribadi Kristiani kami terus-menerus diperbaharui melalui firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, saudara, adik-adik sahabat GPIB, demikianlah renungan malam kita. Selamat melewati malam hari ini dalam sukacita, dalam keteduhan dan keheningan bersama malam. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Yesus Kristus memberkati kita semua.
Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi.
Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.